Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sebelumnya, tujuannya dibuat video ini adalah untuk memenuhi tugas dari salah satu dosen terbaik saya, yakni Ustadz Hendy Rustandi, dalam mata kuliah Retorika Dakwah. Dikarenakan dalam penugasan kali ini tujuannya adalah untuk melatih mahasiswa agar mampu menyampaikan materi di hadapan publik atau public speaking, maka pada kesempatan kali ini saya tidak menyampaikan dalam bentuk khutbah atau ceramah, namun akan menggunakan bentuk yang lebih santai, lebih ke arah review buku mungkin ya. Pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit menyampaikan sedikit informasi yang telah saya dapat dari buku ini, yakni buku Mengapa Engkau Enggan Menikah, yang ditulis oleh Syarif Hidayatullah dan diterbitkan oleh penerbit Sabil dari mana ya? Yogyakarta kalau nggak salah. Iya, dari Banguntapan, Yogyakarta. Nah, dan saya akan sedikit mengulas tentang bab terakhir dalam buku ini, yakni yang membahas tentang persiapan-persiapan sebelum menikah. Nah, mungkin ada yang bertanya, mengapa saya membahas bab ini gitu? Mengapa saya membahas bab tentang persiapan-persiapan sebelum menikah? Itu dikarenakan saya merasa materi ini adalah materi yang sangat penting, terlebih bagi kita yang memang belum menikah atau mungkin yang sedang mempersiapkan menuju pernikahan. Sebagaimana kata pepatah yang dikutip dalam buku ini, persiapan adalah setengah dari kemenangan. Sekali lagi, persiapan adalah setengah dari kemenangan. Masya Allah. Maka dari itu, saya sangat menganggap penting materi ini untuk diketahui oleh khalayak ramai. Dan yang mesti difahami tentang persiapan ini dituliskan dalam buku bahwa bukan hanya menjadi tanggung jawab laki-laki, tetapi juga menjadi tanggung jawab perempuan. Sekali lagi, persiapan ini menjadi tanggung jawab kedua belah pihak. Laki-laki mesti mempersiapkan, pun dengan perempuan pun mesti mempersiapkan. Seperti itu. Nah, kira-kira apa saja sih yang harus dipersiapkan sebelum menikah yang ditulis dalam buku ini? Saya kira kita langsung review di bab terakhirnya, insyaallah. Yang pertama di sini penulis menyampaikan bahwa hal yang harus dipersiapkan sebelum pernikahan adalah soalan materi, finansial, keuangan. Baik itu berupa penghasilan, rumah tempat tinggal, pekerjaan, dan segala macam hal yang berkaitan dengan masalah biaya, segala macam hal yang berkaitan dengan masalah materi. Dan saya rasa telah menjadi rahasia umum, ini adalah salah satu hal yang sangat penting. Saking pentingnya nih ya. Penulis di sini tidak memasukkan masalah finansial ke dalam subbab pembahasan. Saking pentingnya. Jadi yang pertama itu tadi disebutkan adalah materi atau persiapan finansial. Kemudian persiapan yang kedua dalam buku ini disebutkan kita harus memiliki persiapan mental. Di dalam buku ini disebutkan bahwa tanda kesiapan mental bagi seseorang adalah ditandai dengan mantapnya niat dan langkah menuju kehidupan berumah tangga. Ditandai dengan mantapnya niat kita untuk menjalani rumah tangga. Dan kunci dari persiapan mental ini adalah keyakinan. Kuncinya adalah keyakinan. Jika ada keyakinan, tentu ada harapan. Jika ada harapan, pasti ada keinginan. Dan jika ada keinginan, pasti terbentang jalan. Masya Allah. Pertanyaannya, kesiapan mental dalam perkara apa yang dimaksud dalam buku ini? Pertanyaannya, kesiapan mental dalam perkara apa yang dimaksud dalam buku ini? Ternyata penulis membagi lagi persiapan mental ini pada 6 bagian. Di antaranya, pertama, ada persiapan mental menghadapi sifat pasangan.
Yang pertama, persiapan mental menghadapi sifat pasangan. Kemudian yang kedua adalah persiapan mental menghadapi atau menjadi pemimpin bagi pria, dan persiapan mental menjadi yang dipimpin bagi wanita. Kemudian yang ketiga adalah persiapan mental untuk menafkahi bagi laki-laki, atau persiapan mental untuk mengatur keuangan bagi perempuan. Kemudian yang keempat, persiapan mental untuk menjadi bapak bagi seorang laki-laki. Dan bagi seorang perempuan, persiapan mental untuk menjadi ibu rumah tangga. Yang kelima, persiapan mental membangun keseimbangan dalam kebaikan. Kemudian yang keenam adalah persiapan mental menghadapi karakter keluarga. Yang pertama, persiapan mental menghadapi sifat pasangan. Seperti kita ketahui bahwa pria dan wanita merupakan dua insan yang sangat jauh berbeda. Dari segi pola sikap, cara berpikir, bahkan serta pola sifat. Allah Subhanahu wa taala seolah menciptakan pasangan jenis laki-laki dan perempuan ini dalam dua karakter yang sangat bertolak belakang. Yang satu memiliki karakter maskulin, yang satu memiliki karakter feminin. Dalam karakter laki-laki tersimpan sifat-sifat maskulin seperti keras, kuat secara fisik, dan lain sebagainya, yang masuk kategori sifat-sifat maskulin. Kemudian sedangkan dalam karakter perempuan tersimpan sifat-sifat feminin seperti lemah lembut, mudah tersentuh, mudah terbawa perasaan, dan segudang sifat feminin lainnya. Secara kasat mata tentu ini menjadi masalah tersendiri bagi kehidupan berpasangan atau berumah tangga. Namun ternyata ini adalah cara Allah untuk menjadikan dua insan antara pria dan wanita saling menyempurnakan dalam koridor yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan karakter yang berbeda tersebut, suami dan istri bisa saling melengkapi dalam berbagai aspek kehidupan. Yang perlu kita latih adalah penerimaan atas karakter atau sikap pasangan yang jauh berbeda dengan kita. Sekali lagi, yang perlu kita latih adalah penerimaan atas karakter pasangan yang jauh berbeda dengan kita. Dan harus menganggap bahwa perbedaan tersebut adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa. Kemudian masuk ke yang kedua, yakni persiapan mental untuk menjadi pemimpin bagi laki-laki dan persiapan mental untuk dipimpin bagi perempuan. Seperti kita pahami bahwa tak mudah untuk menjadi seorang pemimpin. Tak mudah menjadi seseorang yang menjadi penanggung jawab dalam segala aspek kehidupan berumah tangga. Namun persiapan mental ini mesti dan mutlak harus dimiliki oleh laki-laki, oleh seorang pemimpin. Begitu juga tak mudah menjadi seseorang yang dipimpin. Sebab jika menjadi seorang yang dipimpin artinya harus mentaati siapa yang memimpinnya. Harus menurunkan ego untuk senantiasa berbakti pada yang memimpin. Namun sekali lagi, mental dipimpin ini mutlak harus dimiliki oleh setiap wanita, oleh setiap makmum. Sebab fitrah wanita adalah menyediakan ruang dipimpin oleh suami. Sebagaimana pilot dan kopilot, tatkala menjalankan tugas mengendalikan penerbangan, suami dan istri harus sama-sama kompak dan memiliki kesamaan visi sehingga pesawat bisa terbang dengan nyaman dan aman hingga sampai di tempat tujuan. Kemudian yang ketiga adalah persiapan mental menafkahi bagi laki-laki dan persiapan mental mengelola keuangan bagi perempuan. Bagi kaum laki-laki harus ada kesiapan mental untuk menafkahi seluruh anggota keluarga. Bukan semata terkait besaran finansial yang telah dan akan dimiliki, tapi yang lebih penting adalah memiliki kesiapan mental untuk menanggung beban kehidupan finansial seluruh anggota keluarga.
Mentalitas ini ditunjukkan dengan etos kerja yang tinggi dan sikap pantang menyerah dalam mencari rezeki yang halal. Bagi perempuan, mesti cermat menjalankan tugas sebagai pengelola keuangan yang telah suami berikan. Mesti ada kesadaran dalam diri bahwa apa yang suami berikan kepada istri merupakan amanah untuk dikelola dengan baik dan sesuai dengan fungsinya, agar kita tidak zalim maksudnya ya. Mesti ada kesadaran bahwa finansial rumah tangga di masa depan adalah tergantung kita dalam mengelola keuangan hari ini. Itu yang ketiga. Kemudian masuk ke yang keempat adalah persiapan mental menjadi bapak bagi laki-laki dan menjadi ibu rumah tangga bagi perempuan. Menjadi laki-laki, tanggung jawab sebagai qawwam atau pemimpin. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki adalah pemimpin bagi wanita. Maksud pemimpin ini bukan hanya pada ranah mencari nafkah, namun juga mesti memiliki segala tanggung jawab dalam segala aspek kehidupan. Seorang bapak harus memiliki visi untuk menjadi bapak yang sukses dalam pandangan agama. Seorang bapak mesti menjadi sosok yang mampu membimbing anak dan istrinya menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Pun menjadi seorang istri juga harus ada kesiapan mental untuk menjadi seorang ibu. Kesiapan untuk hamil, kesiapan untuk melahirkan, kesiapan untuk menyusui, kesiapan untuk mendidik anak-anak untuk menjadi generasi penerus yang berguna bagi agama, bangsa, dan negara. Dalam mendidik anak, tentu saja mengharuskan seorang istri untuk memiliki keterampilan praktis dalam urusan rumah tangga. Kemudian masuk pada persiapan mental yang kelima, yakni persiapan mental membangun keseimbangan dalam kebaikan. Jika ingin mendapatkan istri yang baik, maka jadikanlah diri kita baik terlebih dahulu. Jika ingin mendapatkan istri yang salihah, maka jadikanlah diri kita salih terlebih dahulu. Dan sebaliknya, bagaimana mungkin kita menuntut istri berkualitas seperti Fatimah binti Rasulullah, sedangkan diri kita sendiri tidak memiliki kapasitas seperti Ali karamallahu wajhah. Bagaimana mungkin kita berharap istri setabar Sarah dan Hajar, sedangkan kita tidak sekokoh Ibrahim? Jika ingin memiliki suami yang setia, jadikanlah diri kita wanita yang setia. Jika ingin memiliki istri yang suci, jadikanlah diri kita sebagai laki-laki yang suci. Jika ingin mendapatkan pasangan hidup yang menjaga kehormatan, maka jadikanlah diri kita sebagai orang yang menjaga kehormatan diri. Mulai dari diri sendiri. Mulai dari sendiri untuk membangun keseimbangan dalam kebaikan. Kemudian masuk ke persiapan mental yang keenam, yakni persiapan mental menghadapi karakter keluarga. Mesti difahami bahwa menikah tidak hanya urusan satu orang laki-laki dan satu orang perempuan. Lebih dari itu. Pernikahan menyatukan dua keluarga yang sebelumnya tidak memiliki ikatan apa-apa. Sekali lagi, pernikahan menyatukan dua keluarga yang sebelumnya tidak memiliki ikatan apa-apa. Hal ini tentu lebih kompleks dari sekedar bagaimana cara menyatukan perasaan kita dengan pasangan kita. Strategi yang bisa kita lakukan setelah menikah diantaranya adalah kita mencari cara bagaimana kita agar dapat diterima oleh keluarga pasangan kita. Mencari cara agar kita dapat diterima oleh keluarga pasangan kita. Sebab itu penting kiranya kita sebagai anak, baik laki-laki maupun perempuan, mengetahui keinginan keluarga agar pasangan kita dapat beradaptasi dengan baik dengan keluarga kita. Di antara hal-hal yang mesti dilakukan
untuk dapat diterima di keluarga pasangan adalah pertama, mendekati keluarga dengan cara yang persuasif, mendekati keluarga dengan cara yang lembut, mendekati keluarga dengan cara yang santun. Kemudian senantiasa menawarkan pertolongan. Yang ketiga, memberikan pujian kepada keluarga. Jangan putus hubungan. Jangan putus hubungan silaturahmi dengan keluarga. Senantiasa ulangi 4 hal baik di atas. Yani mendekati keluarga dengan cara persuasif, menawarkan pertolongan, memberikan pujian, jangan putus hubungan silaturahmi. Itu tadi yang kedua, yakni terkait persiapan mental. Kemudian sekarang yang ketiga masuk pada poin yang ketiga atau poin yang terakhir yang mesti disiapkan sebelum pernikahan adalah persiapan mengenai ilmu. Persiapan ilmu. Seperti kita ketahui bahwa segala perbuatan harus dilandasi oleh pengetahuan atau ilmu. Kata para ulama, al-ilmu qabla al-amal. Berilmu sebelum beramal. Sekali lagi, berilmu sebelum beramal. Di antara ilmu-ilmu yang mesti diketahui oleh orang yang akan menikah adalah ilmu tentang hukum pernikahan, hak dan kewajiban suami istri, cara mengelola rumah tangga, parenting atau pendidikan anak, dan lain sebagainya. Begitu banyak ilmu yang mesti kita pelajari sebelum kita memutuskan untuk menikah. Mesti dipahami, banyak permasalahan yang muncul setelah menikah hanya karena kurangnya ilmu serta pemahaman suami dan istri. Untuk itu, persiapan ilmu ini mutlak harus dilakukan oleh setiap insan yang sedang mempersiapkan pernikahan. Berikut susunan persiapan ilmu yang wajib difahami sebelum menikah. Susunan ilmu yang wajib difahami sebelum menikah. Pertama, ilmu tentang akidah. Pastikan kita memiliki kekuatan akidah. Ilmu tentang akidah kita telah lurus. Sebab kekuatan akidah akan menjadi benteng bagi setiap muslim dalam menghadapi berbagai persoalan kehidupan. Akan menjadi benteng bagi setiap muslim untuk menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Akidah yang kuat akan menjaganya untuk tetap melaksanakan berbagai persoalannya menggunakan hukum syariat. Kemudian yang kedua, fahami konsep dasar pernikahan dalam Islam. Seorang muslim wajib memahami bahwa pernikahan bukan hanya sekadar perjanjian antara dua insan untuk hidup bersama tentunya. Pernikahan merupakan salah satu bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah konsep dasar Islam yang mesti difahami tentang pernikahan. Agar segala visi dan misi pernikahan disandarkan pada tujuan-tujuan yang mulia, yakni ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Mempersiapkan ilmu pengetahuan. Kemudian yang ketiga, kita harus mempersiapkan pengetahuan tentang hukum-hukum Islam seputar pernikahan. Setiap pasangan yang hendak menikah harusnya menguasai pemahaman hukum-hukum syariah tentang pernikahan. Mulai dari perkara yang harus dilakukan sebelum menikah, seperti memilih calon istri, ta'aruf, khitbah, rukun nikah, hak dan kewajiban seorang istri dan suami, masalah talak, masalah pengasuhan anak, dan pengetahuan dan segudang pengetahuan lainnya. Dengan pengetahuan yang barusan disebutkan ini, pasangan yang hendak menikah memiliki bekal keyakinan bahwa bangunan rumah tangga yang dijalaninya dibangun di atas ketentuan syariah. Kemudian yang keempat, persiapan ilmu yang keempat, yakni mengkaji, membina, dan menerapkan kepribadian Islam dalam diri kita. Sebab seseorang yang berkepribadian Islam akan berusaha untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala, untuk mentaati seluruh aturan Allah Subhanahu wa taala. Muslim yang berkepribadian Islam akan bertanggung jawab dan membina diri
untuk menjadi calon pemimpin keluarga yang bertanggung jawab. Demikian juga dengan muslimah. Ia akan menjadi pribadi yang menjaga kehormatannya dan membina dirinya untuk menjadi calon manajer atau pengatur dalam rumah tangga. Kepribadian Islam juga akan mengarahkan gejolak hawa nafsu dalam diri seseorang untuk senantiasa mengikuti aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima adalah ilmu tentang kesehatan fisik. Sebab kita pahami bahwa pernikahan akan berkaitan dengan aktivitas fisik. Bagi seorang istri, ia akan menjalani masa hamil dan menyusui. Bagi seorang suami, ia akan menjadi tulang punggung keluarga yang tentu hanya bisa dilakukan jika kondisi fisik memang prima. Itulah sebabnya suami dan istri mesti membiasakan menjaga kesehatan sejak dini agar terhindar dari penyakit yang bisa menghalangi diri untuk menyelesaikan tugas serta tanggung jawabnya. Mungkin hanya sekian yang saya sampaikan. Mungkin pada kesempatan kali ini saya pengen sedikit merangkum mungkin ya dari apa yang sudah dibahas barusan, panjang lebar. Hampir 20 menit ya. Yang disebutkan dalam buku ini sekali lagi yang pertama adalah kita mesti mempersiapkan persiapan materi atau finansial atau biaya. Kemudian yang kedua, persiapan mental. Persiapan mental itu meliputi pertama meliputi persiapan mental menghadapi sifat pasangan. Kemudian yang kedua, persiapan mental untuk memimpin bagi laki-laki dan persiapan mental untuk dipimpin bagi perempuan. Kemudian persiapan yang ketiga adalah persiapan mental untuk menafkahi bagi laki-laki dan persiapan mental untuk mengatur keuangan bagi perempuan. Yang keempat, persiapan mental untuk menjadi seorang bapak bagi laki-laki dan persiapan mental untuk menjadi ibu rumah tangga bagi seorang perempuan. Kemudian yang kelima yakni persiapan mental untuk membangun keseimbangan dalam kebaikan. Yang keenam, persiapan mental untuk menghadapi karakter keluarga pasangan maksudnya ya. Kemudian yang terakhir untuk mempersiapkan ilmu. Di antara hal-hal yang harus dipersiapkan adalah pertama, kuatkan ilmu akidah. Kemudian yang kedua, fahami konsep dasar pernikahan menurut pandangan Islam. Kemudian yang ketiga, ketahui hukum-hukum pernikahan. Yang keempat, kaji serta terapkan kepribadian Islam. Yang kelima, fahami ilmu tentang kesehatan fisik. Mungkin hanya sekian yang mampu saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kebaikan hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala dan kesalahan hanya datang dari diri saya pribadi yang lemah ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.